Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, gimana sahabat Bob melihat pertandingan tadi pagi? Happy atau bagaimana? Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Sahabat Bob, selamat dulu buat Arna Taufik ya, yang sudah mencetak gol pertama di Serie A ya. Terakhir dia mencetak gol di Serie A untuk Inter 2010, artinya sudah 13 tahun yang lalu ya. Walaupun itu tidak membantu Inter untuk menang, tetapi minimal Inter membawa 1 poin ya. Dalam sepak bola menang kalah seri itu biasa ya. Akhirnya rentetan terbaik Inter 4 pertandingan terakhir selalu menang, dan tadi pagi ditahan imbang oleh Genoa ya. Gimana sahabat Bob melihat pertandingan tadi pagi ya? Kalau kita pasti sama-sama lihat ya, ternyata Inter tidak di peak performance ya. Bagaimana lini tengah kita tidak seperti biasa, Hakan, Mkhitaryan, Barella, dan gua melihat yang paling bagus mainnya adalah si Bastoni ya, Bastoni dan Bisek ya, dan juga Arna Taufik. Yang lainnya tidak banyak memberikan kontribusi ya. Itulah sepak bola sahabat Bob. Ya, bagaimanapun ya, gol pertamanya Arna Taufik itu membuat Inter unggul, tetapi ya di perpanjangan waktu ya Inter kebobolan dari bola mati dari sepak pojok yang tidak pernah terjadi sahabat Bob ya. Jadi ini menjadi PR, tetapi ya walaupun Inter sekarang mendapatkan 1 poin, berarti jarak dengan Juventus sekarang menjadi 5 ya. Tapi kalau Juventus nanti pagi kalah atau seri atau menang dengan melawan Roma, kalau menang artinya jarak kembali akan 2 poin dengan Juventus. Tetapi kalau kita lihat dari secara matematik ya, Inter sudah menjadi juara paruh musim, tetapi ditutup dulu semua pertandingan 18 minggu ini, baru nanti akan ada juara paruh musim ya. Semoga ini bisa menjadi pelajaran bahwa memang tidak gampang bermain di Genoa. Kita melihat bagaimana pemain-pemain Genoa begitu mereka berkorban diri mereka untuk bagaimana bisa menahan Inter. Dan kita lihat bagaimana shoot on targetnya Inter tuh sebenarnya ada 7. Cuman 1 yang menjadi gol ya. Shot on targetnya sama 4 dengan Genoa. Genoa shot on targetnya cuma 2 atau 3 gitu. Tapi mereka bisa efektif ya. Tapi itulah sahabat Bob. Jadi kita tetap move on aja ya. Walaupun kita tidak melihat penampilan Inter yang terbaik tadi pagi, ya mungkin mereka udah merasa mau mikirin liburan, mau ke Bali, mau kemana gitu kan. Nah, jadi ya wajar-wajar aja. Tapi intinya Inter tetap membawa poin, dan selama 18 pertandingan Serie A musim ini Inter tidak pernah tidak mencetak gol. Itu juga catatan yang menarik. Dan juga buat Arna Taufik ya, seperti ya di video gua sebelumnya gua bilang bahwa Arna Taufik akan mencetak gol. Ya, kenapa? Karena dia punya histori bagus ya. Di Bologna dia penampilannya sekitar 58 pertandingan mencetak 25 gol. Artinya hanya masalah waktu, dan dia diberi waktu, ternyata dia memberi kepercayaan itu, dia jawab dengan golnya dia ya. Semoga sahabat Bob nanti di 6 Januari kita akan ketemu dengan Verona di kandang sendiri. Semoga Lautaro Martinez, Di Marco juga akan segera comeback. Apa reaksi pelatih Inter? Genoa sangat bagus di kandang. Kami bisa mempertahankan keunggulan, harusnya bisa lebih baik. Ya, dia bilang. Ya, bek Genoa Radu Dragusin menanduk bola tendangan sudut untuk membawa kedua tim menyamakan kedudukan. Kemudian di babak kedua tidak ada tim yang menemukan pemenang. Nerazzurri dan Genoa akhirnya berbagi poin. Dan ternyata Dragusin itu sahabat Bob tingginya 2 meter ya. Dan yang menghalangi dia hanya si Carlos Augusto yang pendek gitu loh. Jadi ya akhirnya itulah gol ya. Tapi ya sudah. Kami tidak senang dengan hasil imbang ya. Pasti kita tidak senang karena kita pengen menjaga jarak dengan pesaing di bawah kita kan. Tapi ya itu udah terjadi. Kami ingin menang, kata si Inzaghi. Tapi kami tahu tim seperti apa yang kami hadapi. Secara fisik dan mental dalam kondisi bagus, dan memberikan banyak intensitas di lapangan. Setelah unggul, kami hanya punya 1 menit tersisa di babak pertama. Kami perlu berbuat lebih baik ketika mereka mencetak gol. Namun penghargaan untuk Genoa, mereka pantas mendapat hasil berdasarkan apa yang mereka tunjukkan di lapangan ya.
Selamat juga buat Genoa, dan dia memang bisa menahan Juventus, Lazio, dan memang Milan yang menang di sana sama Fiorentina di kandangnya ya. Mereka pantas mendapatkan, kata si Inzaghi. Mengenai mengapa Jan Bisek memulai depan, Benjamin Pavard di pertahanan. Pavard mengalami cedera yang rumit, namun dia telah bekerja dengan baik dalam latihan selama 7-8 hari terakhir. Jadi itu adalah keputusan teknis. Dia sudah tersedia untuk menjadi starter melawan Lecce, kata pelatih. Tapi aku sudah membuat keputusan. Kami menghadapi tim yang sangat kuat secara fisik. Khusus di sini di Marassi, musim ini mereka hanya kalah melawan Fiorentina dan Milan. Dan mereka bermain tanpa rasa takut dan menimbulkan masalah bagi semua orang. Saat kami unggul, kami seharusnya dapat mempertahankan keunggulan dengan lebih baik. Dia menambahkan di babak kedua kami memiliki peluang untuk unggul, namun sang kiper melakukan dengan baik terhadap sundulan Acerbi ya. Jadi itu yang dibilang Inzaghi ya. Jadi bagaimanapun ya akhirnya kita menutup tahun dengan hasil imbang, tapi kita tetap menjadi kapolista. Terus reaksi Inzaghi untuk absen Lautaro Martinez tidak menjadi alasan katanya. Tapi kita bisa melihat bahwa tanpa Lautaro Martinez memang daya serang Inter tidak seperti biasanya. Genoa adalah tim yang dalam performa secara fisik dan mental. Kedua tim bermain bagus di babak pertama. Saya tidak bisa menyalahkan para pemain. Namun setelah kami unggul, kami seharusnya tidak kebobolan di masa tambahan. Para pemain memberikan yang mereka miliki. Kami akan mengakhiri tahun 2023 dengan posisi bagus di klasemen. Namun kami juga mengetahui bahwa pertandingan seperti ini memiliki kendala besar. Inzaghi mengatakan kami belum pernah kebobolan melalui bola mati sebelum malam ini. Kami harus bertahan lebih baik. Dan setelah kebobolan, hal itu mengubah jalan babak kedua. Inzaghi, kami mengalirkan bola dengan baik di babak kedua. Kami punya peluang besar melalui Acerbi yang dimanfaatkan sangat baik oleh kipernya. Kemudian juga kebobolan secara serangan balik. Terus dibilang mengenai absennya Lautaro Martinez. Itu tidak bisa menjadi alasan. Kami juga mengeluarkan Di Marco dan Cuadrado. Kami berharap Di Marco dan Lautaro akan kembali waktu melawan Verona ya. Kita tunggu aja sahabat Bob ya. Kita udah nggak sabar nih menunggu, kita pasti merayakan tahun baru dan bagaimana nanti Inter kelanjutannya ya. Terus juga di Instagramnya Inter juga mengucapkan selamat buat Arnautovic yang sudah mencetak gol pertama di Serie A musim ini. Nah, Inter Milan juga nanti secara resmi akan mengumumkan perpanjangan kontrak Mkhitaryan Di Marco. Kalau tidak hari ini, besok sahabat Bob. Jadi sebelum tahun baru akan diumumkan. Sudah deal Di Marco sampai 2028 ya dengan gaji 4 juta. Si Mkhitaryan dengan gaji yang sama ya kurang lebih sekitar 3,6 ya. Itu dia akan terima sampai 2025 dan opsi perpanjang 1 tahun. Ya, semoga lah ini beres ya. Jadi nggak berlarut-larut. Nah, ini yang kemarin kebijakan Italia yang menjadi banyak kontroversi ya. Dan ini menjadi pembicaraan oleh CEO kita. Opa Marotta ya menghapus keputusan pertumbuhan untuk sepak bola, gol bunuh diri untuk sepak bola ya. Berbicara kepada TGI melalui FC Inter, Opa Marotta menyatakan pendapatnya. Pada awal tahun 2024, pemerintah Italia akan menghapuskan keringanan pajak keputusan pertumbuhan di industri sepak bola. Kebijakan tersebut memungkinkan klub sepak bola Italia menghemat gaji kotor pemain yang datang dari luar negeri. Klub-klub Serie A seperti Inter memangkas pajak yang mereka bayarkan atas gaji beberapa pemain ternama sebesar 50%. Artinya meski dengan keterbatasan finansial yang dihadapi Inter, klub-klub Italia lainnya mereka mampu menawarkan kesepakatan menarik untuk beberapa bintang top dari luar Serie A. Hal itu tentu memberikan keuntungan bagi Liga secara keseluruhan. Marotta kecam pemerintah Italia yang menghapus keputusan pertumbuhan. Klub-klub papan Italia menikmati Growth Decree sebagai langkah untuk memperkuat skuad mereka. Namun semua akan berubah. Pemerintah Italia akan berhenti menerapkan keputusan pertumbuhan pada sepak bola. Opa Marotta sangat kecewa dengan keputusan itu. Menyesalkan pada saat sepak bola Italia sedang naik daun di tingkat Eropa dan global dengan 3 tim ambil bagian di final besar kontinental musim lalu. Penghapusan keringanan pajak dari keputusan pertumbuhan merupakan sebuah tujuan bunuh diri bagi sepak bola dan perekonomian negara. Dia menambahkan
bahwa ada pelatih yang datang ke sini dan mendapat manfaat dari keringanan pajak nih ya. Ini menjadi ya untuk mendatangkan pemain-pemain dari luar Italia ini jadi berat ya karena ada kebijakan baru dari pemerintah Italia ya. Ini semoga aja nanti ada perubahan. Kita lihat tadi nanti perkembangannya seperti apa sahabat Bob ya. Terus juga Acerbi diwawancara. Kami tahu ini akan menjadi pertandingan yang buruk di lapangan yang sulit. Agresif mereka yang luar biasa, kami tidak memainkan pertandingan yang terbaik. Kami sedikit menderita akibat bola mati. Hasil imbang yang lebih dari adil. Ini adalah perjalanan yang tidak terduga di Liga Champions. Melewati fase grup dengan baik, final adalah pertandingan yang kering. Kami dapat melakukan hal-hal hebat. Ya, Brozo, Handa, Zeko, Lukaku, kiri pemain sangat kuat di Eropa. Kami mengambil pemain-pemain yang banyak diminati. Mereka terbukti kuat dan grup melakukan sisanya. Hasil imbang tandang lapangan ini mungkin sulit. Kami ingin mencapai tujuan yang tinggi. Kami memiliki kualitas untuk menang. Sebagai sebuah grup, kami mempunyai kekuatan untuk mengatakan bahwa kami bisa bersaing dengan semua orang. Namun harus diingat siapa yang telah pergi dan siapa yang telah datang. Tapi Juventus, dia menghabiskan 200 juta untuk orang-orang seperti Bremer, Cisa, dan Vlahovic. Dia menghabiskan banyak uang, sementara kami mengambil parameter nol. Kami membutuhkan keseimbangan. Kami akan lihat apa yang bisa kami lakukan ya. Juventus saja ratusan juta ya investasi untuk pemain. Inter mencari yang nol. Kami tidak selalu bisa menang. Dari cara pertandingan berjalan, 1 poin diperoleh. Kami memainkan pertandingan yang sulit. Kami menderita di lapangan. Satu-satu penyesalan adalah kebobolan 1-1. Saya memberi kami nilai 8 untuk 2 bulan terakhir. 2 piala dan bagian awal. Kami lolos dari Piala Dunia. Dan itu penting, bulan Juni kita akan melihat bagaimana kelanjutannya. Tahun 2023 adalah tahun yang luar biasa. Gol Genoa, saya punya Bani, lalu saya tidak mengikutinya. Saya mencoba membantu dan kemudian sulit. Dragusin bagus. Penjagaan dari Carlos Augusto ada beberapa kesalahan kecil, tapi menurut saya seri adalah hasil yang adil. Apakah tim yang sama mengurangi poin itu suatu kebetulan? Saya tidak tahu. Sangat sulit bermain melawan Genoa, tapi saya pikir itu adalah hanya sebuah kebetulan ya. Semoga Inter bisa terus melanjutkan momentumnya nanti ya di awal tahun. Nah, ini yang menarik ya. Menurut pemberitaan tabloid Inggris The Sun, MU mengincar pemain sayap Inter Di Marco. Setan Merah ingin mengajukan pertukaran dengan Martial ke klub Nerazzurri. Ini mah nggak masuk akal ya. Martial juga bapuk ya, gajinya tinggi, kontraknya mau habis, masa mau ditukar sama Di Marco ya? Ini nggak mungkin lah. Tapi kita ini ada aja ya yang namanya isu-isu dari Inggris. Sementara pengumuman resminya Di Marco akan segera diumumkan. Jadi jangan mau ya pindah Di Marco ya, tetap di Inter ya. Nah, Paroloni juga mantan pemain Lazio. Ada Inter dengan Lautaro dan ada yang tanpa Lautaro. Menganalisa absen Lautaro di tim asuhan Inzaghi, ada Inter dengan Lautaro dan Inter tanpa Lautaro. Ini adalah lambang perubahan. Malam di mana Inter memainkan permainan mereka, tapi tanpa Lautaro mereka tidak memenangkannya. Ada perbedaan antara memenangi Scudetto dan tidak memenanginya, kata si Parolo. Ya, kita berasa banget ya kalau nggak ada Toro, itu memang kita akui gitu. Ini pelatih Genoa, Gilardino, saya hampir tersentuh oleh penampilan tim. Genoa yang luar biasa menghentikan laju Inter juga meningkatkan semangat pelatih. Inilah yang dikatakan si Gilardino. Saya hampir terharu dengan penampilan tim melawan tim besar. Mengadakan balapan seperti ini berarti kami memiliki nilai-nilai. Berkat cara kami bekerja selama seminggu, malam ini hanya ada 2 wajah baru dibandingkan tahun lalu. Jalur ini dibangun dari jauh. Ya, selamat buat Gilardino yang bisa menahan laju Inter. Terus juga Inter sudah mendapatkan jadwal Supercoppa. Ini akan bertanding tanggal 19 Januari melawan Lazio dan akan kalau sampai ke final Inter akan menghadapi antara pemenang Fiorentina atau Napoli, sahabat Bob. Ini akan diadakan di Riyadh ya. Kita akan lihat nanti seperti apa. Semoga aja benar-benar Inter bisa meraih kembali piala tersebut atau mempertahankan gelarnya ya, sahabat Bob. Ini Presiden FIFA ya Infantino ya memberikan ucapan selamat buat Inter sudah lolos ke final ke Piala Dunia antar klub 2025 dan itu akan diadakan di Amerika ya 2025 ya itu Juni. Jadi semoga Inter juga bisa mendapatkan
kemenangan-kemenangan di sana dan bahkan bisa juara. Kita lihat nanti sahabat Bob. Jadi ya kita menyambut tahun baru tetap dengan hasil, ya kita tetap bangga dengan Inter kita walaupun Inter tidak di peak performance tadi pagi, tetapi bagaimanapun kita tetap mendukung ya. Karena kita sebagai fans ya, apapun lah ya, banyak kekurangan-kekurangan itu biasa. Tapi kita berharap semoga pemain segera kembali dan kita juga tunggu apakah Buchanan akan hadir di awal tahun di Inter. Kita juga tunggu update-update-nya sahabat Bob. Karena Inter kita selalu ingin menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye-bye. Ci vediamo. Yes.